3, 2, 1. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen dan kepada teman-teman semua kelas 1D. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Sebelum lanjut ke materinya, kami izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ina Ainun Nazma dengan NIM 2401344 dan nomor absen 13. Nama saya Muhammad Zio Maulana dengan NIM 2408998, absen 19. Nama saya Nadifa Huda Permana, nomor absen 20, dengan NIM 2401766. Saya Rahman Rafifah dengan NIM 2406535 dengan nomor absen 25. Konsep pendidikan. Sebelum itu, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsep dan apa itu pendidikan. Konsep pendidikan. Secara etimologis, istilah konsep berasal dari kata konseptum yang berarti sesuatu yang dipahami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Ia juga berarti sebuah gambaran mental dari objek, proses, pendapat, atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia. Pendidikan dilakukan melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin, dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Pendidikan menurut undang-undang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dari aspek luas dan sempit. Pendidikan dalam artian sempit adalah sekolah, yaitu pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, di mana pendidikan dalam artian sempit ini adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan agar kelak mempunyai kemampuan yang sempurna. Sedangkan, pendidikan dalam artian luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintahan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau juga latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan perannya dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pengertian konsep pendidikan. Konsep pendidikan adalah proses sistematis untuk mengubah perilaku seseorang agar mencapai tujuan yang sesuai dengan kemampuan, sikap, dan pengetahuannya. Konsep pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya. Aliran-aliran pendidikan. Konsep pendidikan bisa digambarkan melalui beberapa aliran pendidikan. Aliran pendidikan yang sangat terkenal diantaranya sebagai berikut. 1. Aliran empirisme atau aliran optimisme. Aliran ini mengutamakan perkembangan manusia dari segi empiris yang secara eksternal dapat diamati dan mengabaikan sisi internal manusia. Pada aliran ini, bakat manusia tidak diakui. Saat lahir, manusia dianggap kosong. Yang kedua, aliran nativisme atau aliran pesimistis. Jika pada aliran empiris manusia dianggap lahir dengan keadaan kosong dan pengalaman yang mengisinya, maka pada aliran ini terjadi pengakuan atas bakat dan pembawaan lahir manusia. Yang ketiga ialah aliran naturalisme. Berbeda dengan nativisme, aliran naturalisme berpandang bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik atau pada dasarnya baik, dan tidak satu pun dengan pembawaan buruk. Masa depan anak menjadi anak baik
atau tidak baik itu ditentukan oleh campur tangan manusia atau masyarakat. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran yang telah disebutkan. Aliran konvergensi menggabungkan pentingnya hereditas atau penurunan sifat genetik dari orang tua kepada anak, dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi dalam perkembangan anak. Tidak hanya berpegang kepada pembawaan, namun juga kepada faktor yang sama pentingnya yang memiliki andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Kemudian ada jenis-jenis pendidikan. Pendidikan dibagi menjadi 3 jalur, yakni yang pertama, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, seperti TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kedua, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Tiga, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Kemudian ada unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, ada peserta didik, pendidik, interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik, materi atau isi pendidikan, kurikulum, konteks yang mempengaruhi pendidikan, alat dan metode, perbuatan pendidik, dan evaluasi dan tujuan pendidikan. Tujuan dari konsep pendidikan yakni untuk meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi alamiah manusia sehingga menjadi individu yang relatif lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih manusiawi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yakni untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan secara nasional yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin. Selanjutnya, manfaat adanya konsep pendidikan. Konsep pendidikan memiliki banyak manfaat. Di antaranya, 1. Meningkatkan kualitas hidup. 2. Menambah peluang kerja. 3. Membangun karakter. 4. Membentuk pola pikir ilmiah. 5. Meningkatkan rasa percaya diri. 6. Menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul. 7. Membantu mengatasi konflik. 8. Menumbuhkan jiwa nasionalisme. Kemudian, dari materi-materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan adalah suatu hal yang penting yang merupakan proses sistematis untuk mengubah perilaku seseorang agar mencapai tujuan yang sesuai dengan kemampuan, sikap, dan pengetahuannya. Tujuannya untuk meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi alamiah manusia sehingga menjadi individu yang relatif lebih baik, lebih berbudaya, dan lebih manusiawi. Pendidikan dapat didapatkan dengan cara formal, non-formal, dan informal. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1 mengenai konsep pendidikan. Terima kasih telah bersedia hadir, melihat, dan mendengarkan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.